Oke, selamat siang. Terkait dengan perkembangan sawmill atau pengelola kayu izin industri di Kabupaten Nabire. Untuk lebih jelas kami akan dengar disampaikan langsung Kepala Dinas PTSP Kabupaten Nabire, Pak Yunis Pasang SPD MPD. Permisi Bapak. Oke, baik. Makasih. Jadi apa yang disampaikan tadi terkait barang, kalau Bapak tanyakan bahwa kenapa sawmill menjamur itu, ya itu kan barangkali ada menyampaikan itu yang tidak tahu apa faktanya atau bagaimana. Tetapi terkait izin itu, sawmill ini, industri ini kan ada batasan-batasannya. Jadi yang pertama, kalau misalnya izinnya itu dari kabupaten, berarti itu yang izin yang apa, untuk mengelola kayu masyarakat, dan sawmillnya itu hanya batas 2000 meter kubik per tahun. Nah itu, kalau di atas itu sampai dengan 5.000 itu kan izinnya dari provinsi. Nah provinsi di atas 5.000 itu meter kubik per tahun, berarti itu di pusat. Tetapi terkait tadi untuk yang bisa mengeluarkan kayu itu adalah yang memang ada izinnya dari pusat itu. Nah, yang memang istilahnya pengelola yang sudah sesuai dengan izin di dalam OSS itu. Tetapi kalau misalnya sawmill yang mengelola kayu masyarakat itu kan izin-izin untuk mengelola yang kayu-kayu masyarakat itu kan dijual, tidak bisa dia mengeluarkan di untuk misalnya pengiriman. Kenapa kemarin ada penangkapan itu? Karena ya mungkin yang pertama itu kan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Untuk itu kepada masyarakat mengatakan bahwa izin sawmill itu menjamur, mungkin istilahnya ya, menjamur. Nah sekarang kalau ada penyampaian begitu ya pasti kami terkait dengan tugas yang ada di DPM PTSP, kami akan tetap monitoring terus. Tetapi kalau misalnya itu tugas yang provinsi, maka itu berarti berkaitan dengan provinsi juga yang berkaitan dengan pusat. Nah ini kan kita tidak bisa intervensi daripada masing-masing tugas ini, karena sudah ada batasan-batasannya bahwa kalau yang dikelola misalnya izinnya oleh kabupaten sampai di mana, dan kalau provinsi sampai di mana, dan kemudian pusat tadi itu saya sudah jelaskan. Jadi mungkin itu atas laporan misalnya kalau ada masyarakat menyampaikan, ya kami akan tetap turut monitoring, karena memang itu ada beberapa sawmill juga yang memiliki izin yang tidak betul, ya sekali lagi memiliki izin yang tidak betul, tetapi itu kan sudah dalam proses pemeriksaan dari Polda juga dari Balai. Nah ini mungkin sudah tembusannya juga sudah masuk juga Polres. Ya saya pikir itu tinggal kita lihat, dan kalau saya prinsip sekali, yang salah ya tetap salah, yang benar itu ya pasti benar lah. Kita harus ikut aturan, karena kita ini negara kan ada aturan, maka diatur dalam undang-undang. Ya misalnya berkaitan dengan izin-izin itu kan ada undang-undangnya, ada aturannya, ya. Jadi tidak bisa kita mengandai-andai. Nah kadang juga itu masyarakat kalau misalnya ada kecemburuan, maka itu yang menyampaikan mengandai-andai. Nah ini yang menjadi persoalan. Tetapi syukur kalau masyarakat memang betul-betul menyampaikan ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kita akan mengambil tindakan yang betul-betul bisa kita fasilitasi. Karena kita juga ini kalau masyarakat membuka usaha, ya saya pikir itu merupakan satu perbaikan ekonomi di masyarakat, ya. Karena kalau misalnya membuka katakan sawmill, ya industri, berarti itu kan membutuhkan tenaga. Nah tenaga ini juga akan diambil dari masyarakat. Nah kalau masyarakat yang tidak punya pekerjaan juga lalu dipekerjakan di sawmill, berarti itu kan mensejahterakan, istilahnya mensejahterakan masyarakat,
ya supaya masyarakat ini peningkatan perekonomian semakin bagus. Tetapi memang kita di Nambire jujur saja ya industri ini kita masih kurang sebenarnya, tidak sama di daerah-daerah lain. Kalau industri yang menengah ke atas ini di Nambire ini ya masih kurang. Semoga setelah jadi Papua Tengah nanti maka mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang datang membuka usaha di Kabupaten Nambire, dan itu kita bersyukur kalau misalnya banyak industri. Bukan berarti bahwa kalau banyak industri kita tidak mau, tidak. Justru itu kalau banyak industri berarti itu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, juga untuk peningkatan PAD di Kabupaten Nambire. Karena orang buka industri berarti kan pasti ada PAD di situ kan. Nah ini mari kita sama-sama menanggapi itu. Kalau orang bilang kenapa terlalu banyak, ya saya pikir itu ya karena banyak itu bagus juga ya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, juga untuk PAD kita akan semakin meningkat. Itu saya harap ya, mari masyarakat, justru masyarakat itu kalau mau buka usaha ya untuk penanaman secara khusus untuk penanaman modal itu ya kita tetap memfasilitasi, memberikan izin kalau bisa sesuai dengan aturannya bahwa izinnya itu dari kabupaten. Terkait dengan pengusaha yang mereka sudah dapat izin dari PTSP setelah melewati persyaratan membuat badan hukum dan persyaratan provinsi dan kabupaten, itu aturan di PTSP apabila mereka menjual kayu dan tidak memiliki izin, itu sanksinya apa? Dan kayu kan kita tahu mahal, itu penebangan dari hutan, dari pengerusakan hutan. Terus tidak ada reboisasi, dan mereka sudah dibantu sama pemerintah cari solusi terus mendapat izin buka usaha. Apa yang Bapak tegaskan apabila izin usaha sawmill itu tidak memiliki izin yang jelas? Ya baik, jadi kalau soal itu segala usaha, bukan hanya sawmill, segala usaha ya yang akan dilakukan oleh masyarakat berkaitan apakah itu merupakan industri atau apakah itu merupakan perdagangan apa saja, maka itu dasar hukumnya itu harus ada izin. Nah kalau tidak ada izin baru melakukan kegiatan, maka itu pasti kita cabut izinnya. Ya, pasti kita akan berhentikan sementara sampai dengan memfasilitasi izin ada, baru dia bisa lakukan. Daripada kalau sawmill bisa mengolah kayu ya, tetapi kan persyaratan itu juga ya pasti dipenuhi lah. Nah misalnya kalau tadi itu seakan-akan sawmill ini biar sawmill untuk mengelola kayu masyarakat itu bisa mengirim kayu, kan ada persyaratan yang harus dipenuhi, maka itu harus dipenuhi lah. Jadi mohon kalau ada misalnya usaha yang tidak ada izinnya, ya harap kepada masyarakat menyampaikan juga ke kami supaya kami tindak lanjuti untuk pemberhentian operasi daripada usaha itu untuk sementara sampai ada izinnya. Terima kasih. Kegiatan hari ini, adalah kegiatan BIMTEK, laporan kegiatan penanaman modal. Tujuan kegiatan ini gunanya untuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha bagaimana pelaku usaha itu memiliki kewajiban, yaitu melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Jadi di sini kami dari DPPTSP membuat kegiatan dan gunanya untuk melatih pelaku usaha biar lebih mandiri untuk melapor kegiatan penanaman modalnya sendiri. Iya Pak, tadi dari jam berapa ya Pak kegiatan? Untuk kegiatan ini kami mulai diundangkan dari jam 9, targetnya sampai jam 12 ya. Narasumber kira-kira dari mana Pak? Kalau narasumbernya kami dari kami sendiri, yaitu saya sendiri. Jadi kami memang sudah ada beberapa pegawai yang memang sudah ikut pelatihan untuk melakukan pelatihan kalau memang yang berhubungan tentang penanaman modal. Apakah ada undangan untuk pengusaha juga ya? Untuk undangan ada Pak, kami yang kasih secara online, juga ada yang secara offline, jadi kami langsung kasih ke tempat pelaku usaha. Makanya
inti kegiatan tersebut tadi itu yang dilaksanakan di BKKBN sosialisasi LK apa tadi Pak? LKPM. LKPN itu untuk apa tujuannya? Untuk sosialisasi ya? Iya. Bukan berarti untuk apa membebankan lagi Pak ya? Iya, tidak. Oke, jadi terima kasih Pak. Sosialisasi itu supaya masyarakat betul-betul memahami bagaimana membuat laporan LKPM itu, dan juga masyarakat supaya jangan ada salah Persepsi. ya, salah persepsi bahwa kita buat laporan ini ya ada lagi dipungut. Tidak ada. Jadi di DPMPTSP itu tidak ada pungutan apa-apa, baik itu izin, kecuali izin-izin yang tertentu atau mungkin retribusi. Nah itu kalau minol ada, kalau IMB ada, tapi kalau misalnya izin yang lain, karena semua izin dipusatkan di situ, baik itu selaku dokter, selaku suster, selaku pengusaha apa saja, jadi semua tidak ada izin lagi dari dinas lain, ya, jadi semua terpusat di situ. Nah kalau misalnya ada izin dikeluarkan oleh dinas lain berarti itu palsu, maka itu ke depan itu supaya ditindaklanjuti betul-betul itu bagaimana memahami masyarakat mulai membuka usaha sampai dengan membuat laporannya tadi LKPM-nya itu, sehingga kita monitoring karena itu permintaan pusat supaya pusat juga tahu bahwa ada perkembangan pengusaha yang ada di Kabupaten Nabire mungkin itu. Misi Pak, tadi kegiatan tersebut yang hadir itu apakah ada melibatkan pengusaha untuk ikut sosialisasi juga Pak? Ya, jadi yang ikut tadi itu semua pengusaha. Jadi tadi itu ada pengusaha 30, baik itu misalnya ada dari PT, ada dari CP, SPBU, dan usaha lain yang ada di kota ini yang kita undang tadi, kita latih untuk membuat LHKPM-nya. Nah mungkin alasannya selama ini kan mungkin kurang paham membuat itu laporan itu, daripada LHKPM untuk masyarakat yang ada di Nabire, masyarakat pengusaha, makanya tadi itu kita latih ya supaya ke depan itu ya selalu membuat laporannya. Jadi kalau kita sudah berikan pelatihan, maka pasti masyarakat sendiri itu membuat laporannya, dan kita berikan pemahaman tadi di sambutan saya di sana. Saya sampaikan bahwa jangan masyarakat ada berpikir wah kalau kita laporkan yang sesuai dengan perkembangan usaha kita ini mungkin ada kita disuruh bayar lagi, kalau misalnya asetnya kita semakin meningkat mungkin dibayar lagi, itu tidak ya. Semacam kita mau melihat bahwa usaha itu supaya harapannya betul-betul jangan ada yang lama-lama ditutup karena tidak berkembang. Dan memang ini ada berapa tahun ya usaha itu kan ada sampai kita tutup karena sudah tidak bisa membiayai daripada perusahaan itu. Ada yang misalnya somel, ya ada yang misalnya toko dan usaha lain, ya itu banyak yang tutup. Karena apa? Karena ya itu mungkin manajemen keuangannya itu yang salah sehingga merasa bahwa rugi. Nah ini yang tadi supaya kita pemerintah bukan hanya di Kabupaten Nabire tapi seluruh Indonesia dari kementerian itu mewajibkan bahwa harus pengusaha itu membuat laporan setiap tahun. Artinya apa? Supaya pemerintah juga memantau, misalnya di Kabupaten Nabire, usaha yang ada di Kabupaten Nabire cukup bagus, atau mungkin usaha yang ada di Kabupaten Nabire ada yang mengalami kerugian sehingga ditutup. Apa yang menyebabkan itu? Jadi mungkin itu dilaksanakan tadi itu dengan semua pengusaha untuk membuat LHKPM untuk kita tahu seperti apa usaha yang ada di Nabire. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, permisi Pak Kepala Dinas PTSP Kabupaten Nabire. Bapak ini kan kami mengedukasi pemahaman bahwa pemilik usaha baik PT maupun CP untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban sosialisasi di PTSP tadi yang dilaksanakan di BKKBN itu maknanya apa Pak? Iya, baik, terima kasih. Jadi tadi kita laksanakan sosialisasi pelaksanaan daripada LKPM itu karena
selama ini kita sudah banyak menyampaikan, baik itu lewat media, baik itu lewat masyarakat, kita akan paksakan untuk melaporkan daripada pengusaha ini. Tetapi karena ada prediksi bahwa kalau kita laporkan yang mungkin setiap ini ada peningkatan, maka itu ada semacam pembayaran, penambahan pembayaran istilahnya. Padahal itu tidak. Ini dilaporkan ke kementerian ini supaya dari pemerintah pusat juga bisa memonitoring bahwa berarti ini pengusaha di Nabire berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadi maknanya itu supaya masyarakat yang pertama mengerti bagaimana membuat untuk laporan LKPM, dan juga kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada pembayaran yang dipungut lewat pelaporan itu, tetapi hanya kita mau supaya pengusaha yang ada di Nabire kita monitoring apakah mengalami peningkatan atau ada yang memang tidak berkembang sehingga pelan-pelan ditutup. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya Pak, permisi lagi untuk apa namanya